Halo kawan laut, selamat datang di video tutorial digitalisasi manajemen risiko pada aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Kementerian Perhubungan. Untuk memulainya, buka browser lalu akses portal itjen.kemenhub.go.id/sip. Dalam aplikasi ini, setiap pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada bagian perencanaan selaku UMR DJPL, di mana pada setiap satuan kerja terdapat 3 peran utama. 1. Pemilik risiko, 2. Unit pengelola risiko, dan 3. Unit manajemen risiko. Masing-masing harus diampu oleh petugas yang berbeda karena adanya tanggung jawab yang spesifik. User yang sudah terdaftar dapat login menggunakan username dan password yang sesuai dengan SIK masing-masing. Setelah berhasil login, kawan laut akan diarahkan ke menu data pustaka. Pada menu ini, kawan laut dapat mengakses informasi yang mengatur implementasi manajemen risiko. Adapun informasi terkait menu lainnya tercantum dalam petunjuk berikut. Yuk kita mulai langkah-langkahnya. Langkah pertama dalam pengisian profil risiko adalah menetapkan sasaran. Kawan laut perlu menyiapkan dokumen perjanjian kinerja pada tahun berjalan. Pertama-tama, pilih selera risiko dengan menyesuaikan SK yang akan diisi. Pilih antara sasaran keselamatan transportasi dan sasaran strategis lainnya. Kemudian, klik tombol tambah untuk melengkapi IKK. Ulangi tahapan tersebut sampai semua sasaran dan indikator kinerja terisi. Sampai akhirnya, sistem akan menampilkan daftar lengkapnya. Pastikan semuanya sesuai dengan dokumen PK. Setelah seluruh IKK berhasil diinput, tahap berikutnya adalah mencocokkan masing-masing indikator dengan proses bisnis yang relevan di lingkungan DJPL maupun Kementerian Perhubungan. Untuk memulainya, kawan laut dapat membuka dokumen proses bisnis DJPL yang sudah tersedia di Google Drive. Dokumen Excel matriks proses bisnis untuk kegiatan teknis DJPL dan dokumen CFM pendukung untuk kegiatan pendukung atau tata kelola. Selanjutnya, kawan laut dapat mengidentifikasi probis yang cocok dengan tiap-tiap IKK. Contohnya, jika IKK-nya terkait dengan terlaksananya monef dan pelaporan, maka proses bisnis yang cocok berada di bagian perencanaan, yaitu di dokumen CFM pendukung. Jika indikatornya terkait kapal patroli, maka kode probis yang cocok dapat dilihat di dokumen matriks probis, dan aktivitasnya dapat dilihat di dokumen Direktorat KPLP. Semuanya tergantung dengan konteks IKK masing-masing unit kerja. Selanjutnya, setelah teridentifikasi probis yang cocok, silahkan menuju halaman bagan-bagan aktivitas probis yang disesuaikan dengan kode probis. Perhatikan struktur unit dan aktivitas yang tercantum. Kemudian, cari aktivitas yang paling menggambarkan unit kerja dalam pelaksanaan indikator tersebut. Setelah menemukan padanan yang tepat, kembali ke aplikasi dan pilih unit proses bisnis yang sesuai dari daftar drop-down. Lalu, input nama aktivitasnya secara manual. Jika ada lebih dari satu aktivitas yang mendukung indikator tersebut, kawan laut bisa menambahkan lebih dari satu entry. Gunakan tombol tambah aktivitas untuk menambahkan aktivitas tambahan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan tabel yang berisi daftar IKK berdasarkan unit proses bisnis dan aktivitas yang telah dicocokkan. Kawan laut bisa melakukan pengecekan ulang di sini. Jika ada kesalahan, gunakan icon edit untuk memperbaiki atau hapus apabila diperlukan. Tahap pencocokan ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam identifikasi risiko di tahap berikutnya. Risiko yang muncul nantinya akan dikaitkan langsung dengan aktivitas probis
yang telah dicocokkan di sini. Jadi, pastikan semua data sudah akurat dan sesuai dengan kondisi aktual unit kerja. Jika semua IKK sudah dicocokkan dengan proses bisnis, maka kita siap melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penetapan risiko. Setelah proses bisnis dicocokkan, kita masuk ke tahap penetapan risiko. Tahapan ini menghasilkan 3 form utama, format 1, 5, dan 8. Kita mulai dari format 1. Di format 1, kawan laut diminta untuk mengisi nama pemilik risiko dan unit pengelola risiko. Lanjutkan dengan mengisi bagian pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap unit kerja. Kemudian, masukkan isu internal dan isu eksternal yang relevan. Terakhir, tentukan dan uraikan selera risiko. Setelah format 1 selesai, kita lanjut ke format 5. Pada tahap ini, kawan laut akan mengisi bagian konteks. Indikator ini akan menjadi dasar untuk identifikasi risiko. Setelah pengisian konteks selesai, kita masuk ke tahap identifikasi peristiwa risiko. Di bagian ini, kawan laut diminta untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dari aktivitas proses bisnis yang sudah dicocokkan sebelumnya. Setiap aktivitas minimal memiliki 1 peristiwa risiko. Pada tahap ini, kawan laut diminta untuk mengisi nama kejadian risiko, penyebab kejadian risiko, dampak kejadian risiko, dan kategori risikonya. Setelah semua peristiwa risiko di-input, sistem akan menampilkan daftar lengkapnya dalam bentuk tabel.
kawan laut dapat melakukan pengecekan ulang, edit, atau hapus jika diperlukan. Tahap selanjutnya adalah analisis risiko existing. Di sini, kawan laut dapat menilai tinggi atau rendahnya level risiko yang sudah dipetakan sebelumnya. Pertama-tama, uraikan kegiatan existing apa saja yang tengah berjalan dalam menghadapi tiap-tiap risikonya. Kedua, telaah apabila kegiatan existing tersebut sudah efektif atau belum. Ada 3 pertanyaan yang dapat menjawab hal tersebut. Ketiga, adalah penilaian kemungkinan kejadian, dari yang paling mungkin terjadi sampai sangat jarang terjadi. Keempat, adalah penilaian dampak dari risiko tersebut, dari dampak yang paling major sampai dampak yang paling minor. Yang terjadi selanjutnya, sistem akan secara otomatis memberikan nilai tinggi atau rendahnya level risiko yang sudah diidentifikasi dari awal. Apabila levelnya kurang dari selera risiko, maka risiko tidak akan dilanjutkan ke format selanjutnya. Sebaliknya, apabila risiko memiliki level tinggi lebih dari selera risiko, maka kawan laut akan diarahkan untuk mengisi format selanjutnya, yaitu format 8, rencana penanganan risiko. Rencana penanganan risiko adalah tahapan untuk menurunkan risiko tinggi yang didapat dari tahap sebelumnya, di mana kegiatan kontrol existing dinilai kurang efektif dalam menurunkan kemungkinan dan dampak, sehingga dibutuhkan kegiatan lain yang harus direncanakan sampai level risiko tersebut menjadi rendah. Dalam tahap ini, kawan laut dapat memilih 1-3 kegiatan untuk menangani risiko tinggi tersebut. Kemudian, kawan laut dapat menjawab apa saja output dari kegiatan tersebut, siapa saja yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, dan target waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, kawan laut diminta untuk menilai kembali level kemungkinan dan level dampaknya. Pada saat itu, sistem akan kembali menilai secara otomatis level risiko yang baru. Tahap selanjutnya adalah penginputan lampiran yang terdiri dari Renstra dan PK. Setelah lampiran diupload, akhirnya kawan laut dapat mengajukan profil risiko ini kepada pemilik risiko atau kepala kantor. Dengan catatan, progresnya harus sudah selesai sebesar 100%. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.